Saya dengar di acara zikir kebangsaan dan ikrar bela negara yang diadakan oleh Jatma, pimpinan Mbah Lutfi bin Yahya, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Informasi yang masuk ke saya, banyak yang mau hadir dan sekaligus menjawab pertanyaan, jika pengurus PBNU banyak yang hadir gimana? Saya menjawab, ya enggak apa-apa, itu hak pengurus PBNU kok. Karena dalam sistem muamalah itu kan banyak motifnya, banyak orientasinya, dan banyak hal-hal yang dianggap penting yang memang harus dijaga dalam konteks hubungan muamalah itu. Selain itu kan pengurus PBNU itu kan orang-orang besar. Namanya orang-orang besar itu tentu memiliki perspektif yang lebih luas, seluas pikirannya yang tidak bisa dibatasi oleh tanda kutip orang-orang yang dianggap di bawah para pengurus PBNU, sehingga mau memiliki strategi seperti apapun itu ya hak politik yang menjadi pilihan. Kalau menurut saya, kedatangan pengurus besar Nahdlatul Ulama di acara zikir kebangsaan, saya kira tidak semata-mata human interest yang ingin dibangun mereka pada pengurus Jatma. Rencana strategis yang memang mungkin harus melalui Jatma. Kita tahu selama ini beberapa elit PBNU sangat dekat dengan pengurus PAN, Bapak Zulkifli Hasan. Sementara Jatma juga sangat akrab, bahkan pengurus PAN juga ketua pimpinan PAN mengapresiasi atas berdirinya Jatma. Sementara di sisi lain PAN itu sangat akrab dengan presiden. Mungkin ada strategi-strategi politis yang tidak hanya empati-simpati yang ingin dipertahankan PBNU, relevansinya dengan sosok Mbah Lutfi bin Yahya, tapi juga ada strategi-strategi yang mungkin ingin tetap dibangun sebagai keberlangsungan dialektika politik PBNU dengan pimpinan PAN. Ini namanya analisis ya, bisa saja salah. Analisis yang tetap elegan dan memposisikan objek yang dianalisis dalam konteks yang tetap bermartabat sebagai manusia kan sah-sah saja. Nah, oke. Dengan kondisi Jatma yang akrab dengan pimpinan PAN dan akrab juga dengan presiden, karena salah satu dari tim sukses presiden kan. Siapa tahu salah seorang atau beberapa elit PBNU bisa melangsungkan sistem komunikasi dalam tanda kutip yang baik
dengan Pak Prabowo melalui menjaga empati simpati dengan pengurus Jatma, karena di situ akan bisa berkembang juga menjaga empati simpati pada pengurus atau pimpinan PAN, yang tentu akan berdampak dengan empati simpati terhadap Presiden Prabowo, dan itu hak politik, hak dalam melakukan dialektika politik di tengah sosial keagamaan. Jadi saya tidak kaget juga tidak komentar yang terkait dengan setuju atau gak setuju, karena saya anggap ya namanya orang elit ya, langkah-langkahnya tidak bisa kita ukur dengan pikiran-pikiran pendek kita. Mungkin ada pikiran-pikiran yang lebih jauh yang ingin ditempuh. itu lagi pula dari awal kan pengurus PBNU kan tidak ada masalah dengan Habib Lutfi dan para Habib yang lainnya, bahkan cenderung lebih tegas terhadap BWLS. Dalam instruksinya itu nama itu muncul dengan soreh, dan itu ya baik-baik saja. Jadi intinya ya monggo masyarakat akan menyaksikan fenomena ini sebagai sebuah prestasi Jatma, karena di situ membuat tema yang sangat positif, zikir kebangsaan dan ikrar bela negara. Nah, persoalan motif itu kan semua orang punya motif yang berbeda-beda. Semua organisasi punya visi misi yang berbeda-beda. Tetapi hitam putih dari teks yang bisa kita baca itu baik. Nah, toh segala sesuatunya berbeda dengan apa yang tertulis, apa yang terpublikasi. Itu nanti kan akan dievaluasi pada tahap evaluasi berikutnya yang langsung relevan dengan realitas-realitas perkembangan berikutnya, perkembangan dari zikir kebangsaan dan ikrar bela negara. Ketika ada yang bertanya, mengapa PBNU tidak mengadakan kegiatan yang signifikan terhadap komitmen PBNU terhadap negara, sehingga turut mengisi menyambut kemerdekaan untuk melakukan berbagai aktivitas bagaimana masyarakat pada umumnya menyambut 17 Agustus, katakan begitu. Nah, saya nggak tahu, tapi yang jelas kalau dalam konteks orang yang sudah terbuka, saya kira kegiatan apapun itu dianggap bagian daripada satu kesatuan merespon hari 17 Agustus, menyambut hari 17 Agustus. Sehingga sama saja Jatma yang mengadakan atau Jatman yang mengadakan, mungkin bagi PBNU itu biasa-biasa saja. Nggak perlu direspon dengan berlebihan. Ya tentu berbeda dengan masyarakat secara luas, apalagi yang langsung menjadi pengurus Jatman. Tentu kalau muncul sebuah refleks yang sedikit
kontradiktif atau berbeda, ikhtilaf dengan pelaksanaan jatma, itu ya sesuatu yang bisa kita pahami bersama. Jadi intinya fenomena jatma, fenomena jatman, fenomena PBNU, itu kita nikmati saja. Kita nikmati saja kemana alur pengurus besar Nahdlatul Ulama ini. Kita ikuti saja alurnya. Terlepas dari itu semua, yang penting kita mencintai NU. Kalau saya ditanya, tentu saya akan mengatakan, ya sebaiknya. Dan saya nggak ingin mempengaruhi dan nggak ingin apa. Yang penting itu respon saya, karena ini kaitannya dengan strategi-strategi politik PBNU atau strategi-strategi sosial keberagamaan PBNU, dan mungkin ada hal yang di luar pengetahuan saya mengapa PBNU aktif mengawal atau menjaga para Pak Alwi, termasuk tetap baik, menjaga kondusivitas dan tetap mengapresiasi atau tetap tidak respon. PBNU kan sampai sekarang saya belum tahu, atau sudah saya belum, yang jelas saya sampai sekarang belum tahu, nggak ada respon dari PBNU secara langsung terkait dengan pelaksanaan jatma. Jawaban saya, mungkin ada hal lain yang di luar pengetahuan kita mengapa PBNU bersikap demikian. Setidaknya ada gejala-gejala yang sedikit tadi saya sampaikan. Itu saja, merespon beberapa WA, telepon, yang sekarang ini baru direfleksikan para jamaah Thariqah. Saya katakan beberapa jamaah Thariqah dari Thariqah yang ada, yang mutabaroh, yang sempat berdialog dengan saya, mengapa PBNU tidak merespon kegiatan jatma. Saya kira juga hak PBNU, dan kalaupun nggak merespon juga nggak apa-apa, wong itu sudah resmi jatma. Nah, meskipun sebenarnya terkait dengan logo, simbol-simbol yang ada di jatma, sebenarnya masih ada yang bernuansa jatman sebenarnya. Tapi PBNU nggak mensikapi itu. Bahkan beberapa buku yang terbit yang mencoba mengungkapkan bentuk kesejarahan yang berbeda dari mainstream, yang seolah-olah itu baru, yang dikeluarkan orang terdekat Mbah Lutfi bin Yahya, itu pun sampai sekarang dari PBNU belum ada tindakan-tindakan khusus, atau saya belum tahu. Saya kira itu kembali kepada pengurus PBNU, yang kita nggak bisa mengintervensi, nggak bisa ngatur-ngatur, karena setiap pemimpin itu punya gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Saya sebagai warga NU cukup menghormati, toh nanti pada akhirnya sejarah akan mencatat hal-hal yang terkait dengan perkembangan PBNU, bil khusus perkembangan subjek-subjek yang terlibat di dalam sejarah, dalam tanda kutip, perjalanan Nahdlatul Ulama. Tapi yang jelas NU tidak hanya milik pengurus,
NU juga milik masyarakat yang sama satu ideologi, juga milik masyarakat yang memiliki local wisdom, kearifan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai normativitas yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama. Sama memiliki Nahdlatul Ulama dalam konteks prinsip keindonesiaan dan kebangsaan. Memiliki Nahdlatul Ulama dalam konteks sanad keilmuan yang bersambung dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Karenanya saya katakan NU tidak hanya milik ulamanya, tapi juga bisa menjadi milik para santri, masyarakat. Tidak hanya milik struktur, tapi juga milik mereka yang masih tetap setia pada NU, tidak harus menjadi pemimpin di NU. Di luar kepemimpinan NU, juga bisa menjadi sosok yang setia terhadap NU. Bahkan kalau ada klaim-klaim NU harus melalui legitimasi orang-orang tertentu, harus melalui legitimasi pemimpin-pemimpin tertentu, itu klaim-klaim yang patut dipertanyakan kembali. Itu saja, semoga bermanfaat.